Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Tumelo dari kelas 2C dengan NIM 151424088. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Reska Putri Ismail MPD. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu kita akan membahas tentang perbedaan tiga ideologi, yaitu ada ideologi komunisme, ideologi sosialisme, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Baik, ideologi komunisme adalah ideologi yang mengusung cita-cita masyarakat tanpa kelas dan tanpa eksploitasi manusia oleh manusia. Inti dari komunisme adalah menghapuskan sistem kapitalis yang dianggap menindas rakyat dan menciptakan kesenjangan ekonomi yang besar. Dalam masyarakat komunis, alat-alat produksi dimiliki bersama oleh semua orang, dan hasil produksi dibagi sesuai kebutuhan setiap individu. Kemudian yang kedua yaitu ada ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme adalah ideologi yang menekankan keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi. Inti dari pemikiran sosialis adalah bahwa masyarakat harus saling bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan untuk bersaing demi keuntungan pribadi. Mereka percaya bahwa sumber daya dan kekayaan harus dibagi secara adil, dengan pemerintah juga berperan penting dalam mengatur ekonomi dan menjamin kebutuhan dasar bagi semua warga. Kemudian yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dimana Pancasila sebagai ideologi terbuka tentunya berbeda secara fundamental dengan kedua ideologi yang tadi, yang dimana Pancasila lebih menekankan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, tetapi dengan tetap menghargai hak individu dan kebebasan berekspektasi, serta menekankan pada musyawarah dan mufakat. Pancasila tidak menginginkan penghapusan kepemilikan pribadi sepenuhnya seperti yang diusung oleh komunisme, melainkan mereka berusaha untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat. Singkatnya, komunisme dan sosialisme ingin keadilan dan pemerataan dengan cara yang berbeda, sedangkan Pancasila mengajarkan tujuan yang sama tetapi dengan pendekatan yang lebih demokratis dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari ketiga ideologi tersebut. Yang pertama yaitu ideologi komunisme. Ideologi komunisme dengan cita-cita menghapus kelas sosial dan menjadikan semua sumber daya milik bersama, berpotensi untuk menciptakan kesetaraan ekonomi yang radikal. Dalam teori, hal ini dapat menghilangkan eksploitasi dan kemiskinan serta mendorong rasa solidaritas antar warga. Akan tetapi, praktiknya seringkali menimbulkan masalah. Pengaruh penghapusan kepemilikan pribadi bisa berujung pada hilangnya inisiatif masyarakat untuk bekerja keras dan berinovasi. Ini ada ideologi sosialisme, yang dimana ideologi sosialisme ini lebih berfokus pada kesejahteraan bersama dengan mengontrol negara atas ekonomi, memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Namun penerapan sosialisme di beberapa negara menunjukkan kelemahan seperti birokrasi yang rumit, kurangnya insentif individu, dan potensi korupsi. Kemudian yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dimana Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki banyak kelebihan dalam kehidupan bernegara. Ia mampu mempersatukan bangsa yang beragam dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila mendorong partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Contohnya, dalam pengambilan kebijakan, Pancasila dapat menjadi acuan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut adil dan berpihak pada rakyat. Namun Pancasila juga memiliki kekurangan, yaitu implementasi nilai-nilai bisa berbeda-beda sehingga terkadang sulit diterapkan secara konsisten dalam praktik. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengurangi nilai dasarnya, yaitu Pancasila memang dirancang untuk menjadi ideologi terbuka,
Artinya, ia memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Seperti pohon yang berakar kuat namun memiliki ranting yang bisa beradaptasi dengan angin. Pancasila memiliki inti yang kokoh, yaitu nilai-nilai leluhur, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tapi, cara penerapan nilai-nilai tersebut bisa disesuaikan dengan konteks zaman. Bayangkan, di era digital saat ini, bagaimana Pancasila bisa tetap relevan. Nilai-nilai Pancasila bisa diimplementasikan dalam bentuk digitalisasi pemerintahan, penggunaan media sosial untuk memperkuat dan mempersatukan, serta kemampuan nilai-nilai Pancasila di dunia maya. Pancasila juga bisa menjadi pedoman dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim dan pandemi dengan menekankan pada keadilan kesejahteraan bersama. Intinya, Pancasila bukan ideologi kaku yang terjebak dalam masa lalu. Ia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang selaras dengan zaman. Kunci keberhasilannya terletak pada pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai dasarnya, serta keberanian untuk menerjemahkan dalam bentuk nyata yang sesuai dengan konteks zaman.